Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dimas Al-Kausar di program Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di program Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Dan ya, kita hari ini ditemani oleh Bapak Haji Arfan Hajis STHI M.Shock PSD, salah satu narasumber yang luar biasa yang beliau merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Mas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema lingkungan hidup dalam perspektif Islam. Nah, gimana sih Pak menurut Bapak bulan Ramadan ini Pak? Apa sih Pak amalan-amalan bulan Ramadan menurut versi Bapak yang sering Bapak lakukan? Keseharian Bapak di bulan Ramadan ini Pak? Ya, Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah. Ramadan Mubarak selalu disampaikan begitu. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Karena banyak ampunan, ada itku minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka orang-orang yang ada di menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan ada perintah Islam juga kan, siapa yang senang dengan kehadiran bulan Ramadan, man fariha bihudir Ramadan, Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi wajar misalnya suasana Ramadan ke Ramadan itu kalaupun ada berubah ya sedikit. Biasanya masyarakat Jambi ini, masyarakat Melayu Jambi ini menyambut bulan Ramadan itu dengan, kalau istilah sekarang ada tarhib Ramadan. Tarhib itu marhaban, menyampaikan selamat datang dengan bulan Ramadan ini. Biasa kalau masyarakat Melayu Jambi tentu ada sedekah dari rumah, sodakoh kata begitu, atau ada acara membaca doa selamat dari rumah ke rumah. Hari ini mungkin rumah si A, besok rumah si B, dan seterusnya. Dan itu cara bergiliran. Kalaupun tidak mampu misalnya melaksanakan itu, tentu mereka membuat program lain mungkin untuk menandakan mereka gembira dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Dia menyampaikan beberapa hartanya untuk fakir miskin misalnya begitu. Pokoknya senang dan bahagia. Ada yang mulai ngecat-ngecat rumah, ada yang mulai bersih-bersih rumah. Kalau di kampung juga nanti sudah mendekati Ramadan itu ada tradisi bebantai. Bebantai itu artinya membantai kerbau untuk menyambut bulan puasa di kampung-kampung di Ulu Jambi ini. Dan kalau saya sendiri di rumah tentu kakak saya rame, saudara bersaudara, keluarga besar. Jadi kalau menyambut bulan puasa ini hadir semuanya, dan bergiliran hampir setiap malamnya ada sedekah tarhib Ramadan menyambut bulan puasa Ramadan gitu Mas. Berarti terutama di Provinsi Jambi itu menyambut Ramadan itu berarti sebuah euforia yang sangat meriah Pak? Ya, jadi kalau dibilang ya boleh juga lah disebut euforia ya, kesenangan yang berlebihan itu ya bisa juga sih, tapi ya standar-standar lah. Mereka itu memang sudah tradisi tadi, kalau ada Ramadan ini datang ini memang mengupayakan hal-hal yang sebelumnya tidak ada di bulan-bulan sebelumnya itu diadakan. Nanti ada orang buat dodol menjelang bulan puasa. Tadi kerbau dibantai menjelang bulan puasa. Dan saya kira di mana masyarakat etnis yang Islam itu datang dengan cara-cara halus, cara-cara soft, itu pasti melaksanakan gabungan antara Islam dan adat setempat itu, lokal wisdom itu. Nah, itu terkait dengan tema kita tadi Pak, Islam dan lingkungan hidup. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan di sini Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu, mengapa sih Pak menjaga lingkungan hidup itu sangat penting bagi umat Islam dan dalam perspektif Islam gitu Pak? Ya, sebelum dijawab ke situ jadi kita ini kan hidup di bumi. Bumi ini milik semua umat manusia. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Kalau baca novel Pramudia Anantatur, tahu Pramudia Anantatur? Tahu.
Itu novelnya itu judulnya Bumi Manusia. Jadi bumi ini memang milik semua manusia, mau dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha atau apapun agamanya, ini bumi ini milik semua manusia. Maka itu kesadaran tentang kelestarian bumi ini itu ada di semua umat beragama sebetulnya. Dan di tingkat internasional kesadaran ini sudah ada sejak, katakan begitu, sejak ada KTT Rio di Brazil, itu disebut dengan KTT Bumi. Tapi tahun 72 itu sudah ada juga isu-isu tentang keberlanjutan ini. Ada orang Jerman yang menyebut ide tentang keberlanjutan. Sekarang kita sebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Pembangunan berkelanjutan gitu. Sustainable Development. Istilah keberlanjutan ini kan kita menjaga apa yang ada hari ini untuk generasi yang akan datang. Istilah keberlanjutan. Dan ini sudah ada di tahun 70-an. Artinya kesadaran tentang keberlanjutan, tentang kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang itu sudah mulai ada secara internasional dan kurang lebih 50 tahun yang lalu. Sekarang 2025, tahun 72, KTT konferensi tingkat tinggi PBB di Stockholm itu sudah menyampaikan tentang ide keberlanjutan. Nah, kemudian sebelum saya sampai ke Islam ya, kesadaran ini juga, karena ini kesadaran ini dimiliki oleh internasional, juga dimiliki secara nasional. Kemudian kan Indonesia bagian dari negara yang meratifikasi atau mengundang-undangkan konvensi-konvensi internasional tentang lingkungan ini, peraturan-peraturan nasional tentang lingkungan. Maka ada juga sekarang di tingkat kita taman-taman nasional. Kita di Jambi misalnya ada 4 taman nasional. Taman Nasional Bukit 12, Taman Nasional Bukit 30, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Kerinci Seblat. Kenapa taman-taman nasional ini dibuat? Karena ini kawasan hutan, buffer zone, kawasan hutan yang menjaga ekosistem supaya lapisan ozon tidak semakin menipis, supaya oksigen itu tetap bagus untuk dihirup umat manusia dan generasi yang akan datang, supaya juga sumber-sumber air itu, mata air dari hulu itu tetap terjaga untuk sampai ke hilir. Itu dibuat aturannya, ada SK, ada keputusan presiden tentang taman nasional ini. Bahkan ada juga kemudian kayak di Merangin itu, yang bebatuan itu, Geopark Merangin itu juga salah satu cara untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, situasi internasional, situasi nasional ini itu sebetulnya sudah ada di kita di Indonesia. Balik ke pertanyaan Dimas tadi, apa doktrin Islam tentang kenapa Islam itu memandang penting lingkungan ini? Islam hadirkan tahun 500, Nabi lahir tahun 571 Masehi. Itu kurang lebih ya 14 abad yang lalu. 14-15 abad yang lalu. Dan itu sudah disampaikan dalam Al-Quran ketika Nabi membawa wahyu Al-Quran itu, menyampaikan kepada umat manusia di sana, di Jazirah Arab itu disebutkan bahwa manusia ini adalah khalifatan fil ard, khalifah di muka bumi. Pemimpin di muka bumi itu artinya mereka memimpin. Kalau Pak Quraisy bilang pemimpin di muka bumi, khalifah itu maksudnya adalah bagaimana manusia ini menyampaikan maksud dari setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi. Tidak hanya kelestarian lingkungan saja, tapi semua makhluk hidup itu didampingi untuk sampai kepada tujuannya. Tujuannya ya kelestarian, ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi doktrin pertama adalah manusia adalah khilafah di muka bumi, maka wajib menjaga makhluk hidup yang ada di muka bumi termasuk alam. Yang kedua, di Al-Quran itu juga minimal ya, saya sebut ada 3 aja. 1, surat Al-A'raf ayat 56. Surat Al-A'raf ayat 56 itu dikatakan di situ, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu, wahai manusia, melakukan kerusakan setelah dia diatur dengan baik oleh Allah Ta'ala.
kalau sambungan ayatnya itu wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jadi manusia diminta untuk melakukan kelestarian lingkungan itu dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Jadi doktrin pertama dia seorang khilafah manusia itu. Yang kedua sudah diperintahkan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi bukan hanya dibilang kamu itu khalifah di bumi, tapi yang kedua itu kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah dia ditata dengan baik oleh Allah Ta'ala. Nah yang ketiga ada doktrin juga yang menyatakan bahwa walaupun sudah ada dua perintah itu, kerusakan di muka bumi tetap terjadi. Kan ada ayat lagi, Rum ayat 41 itu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan di daratan dan di lautan itu terjadi karena ulah tangan manusia. Dan akibat kerusakan dari tangan manusia itu apa yang kita rasakan hari ini di Indonesia dan di Jambi juga. Misalnya kabut asap, misalnya itu. Kenapa kabut asap terjadi? Karena tadi kawasan buffer zone, hutan-hutan, rawa gambut yang harusnya tidak ditanam, itu ditanam dengan tanaman produktif, tanaman konsumtif, misalnya perkebunan kelapa sawit, misalnya itu. Kita tahu tanaman sawit, bahasa Latin itu African guinensis, itu tanaman yang haus air kan. Jadi kalau dia ditanam di daerah-daerah yang ada dekat-dekat air gitu, itu akan kering. Kenapa? Karena akarnya itu adalah akar serabut yang dia bisa memeras tanah itu kemudian menjadi pasir. Nah, tanaman yang sesuai, ini kan tanaman Afrika, tanaman yang sesuai dengan konteks tropis Indonesia ini tanaman yang ada di sini. Dan dulu orang-orang dulu itu sudah menanam karet atau parah itu dianggap tanaman yang paling ramah lingkungan di Indonesia. Untuk di kondisi Jambi, Jambi ya. Dan Jambi ini kan terkenal juga sebagai produsen lada. Jadi ada 3 doktrin itu minimal di Islam ya. Satu, bahwa dinyatakan manusia ini adalah khalifah fil ard. Yang kedua dinyatakan bahwa kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang ketiga disebutkan bahwa sebetulnya kalau terjadi kerusakan itu ya tanggung jawab manusia, gitu ya. Oke. Nah, yang kedua nih Pak, ada di bulan Ramadan ini Pak, gimana sih Pak kita bisa membuat amal jariah dengan menjaga lingkungan hidup? Ya, jadi tadi saya sebut situasi internasional, situasi nasional, kemudian doktrin Islam, kemudian perilaku apa sebetulnya yang bisa dilakukan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kan bulan efisiensi. Sekarang nih lagi hangat-hangatnya efisiensi. Jadi kita yang tadinya makan 3 kali itu menjadi makan 2 kali. Mungkin Dimas juga makan 3 kali juga kan. Malam makan lagi gitu sebelum tidur. Kalau siang dah. Tapi sebetulnya hakikat Ramadan itu kan bulan efisiensi. Banyak orang bilang bahwa berat badan itu akan turun ketika bulan puasa. Sebetulnya ketika berat turun itu saja sudah menjaga lingkungan kan. Jadi angka konsumsi yang tadinya tinggi, kemudian dia menjadi turun di bulan puasa. Karena puasa tadi. Ya. Dan ketika konsumsi menurun, misalnya gelas-gelas plastik yang dipakai untuk beli aqua gelas, kemudian minuman boba misalnya begitu kan, itu tidak digunakan lagi di siang hari kan. Dan itu akan menghemat pemakaian plastik. Dan yang lain-lain. Saya kira efisiensi itu di bulan puasa itu akan terjadi, dan itu akan menjadi jariah saya kira untuk orang yang melaksanakan efisiensi pada bulan Ramadan ini. Nah, apa sih Pak peran umat Islam untuk menjaga lingkungan hidup nih Pak? Ya, jadi umat Islam ini umat yang katakanlah memiliki nilai-nilai doktrin yang indah kan. Tadi saya sampaikan ada beberapa perintah, ada larangan. Dan itu sudah digariskan dari 14 abad yang lalu dan itu tidak berubah sampai hari ini. Dulu itu sudah berpikir tentang khalifah fil ard, bagaimana menjaga kelestarian bumi. Orang KTT bumi ini di 50 tahun terakhir dilaksanakan oleh PBB. Tapi kita di umat Islam itu sudah ada 14-15 abad yang lalu. Jadi peran umat Islam melaksanakan doktrin-doktrinnya itu sudah cukup sebetulnya. Melaksanakan doktrin Islam tentang lingkungan itu sudah cukup. Ditambah kalau ada mereka melakukan inovasi-inovasi baru dalam bidang lingkungan.
Misalnya pendidikan dalam keluarga itu dilakukan juga tentang environment awareness ini, tentang kesadaran lingkungan ini, bahwa lingkungan kita ini terbatas sumber daya alamnya, kita tidak bisa ini dieksploitasi sekarang itu dihabisi hari ini, karena kita punya generasi yang akan datang yang harus juga menikmati hal yang sama di zaman ini. Jadi kalau ada beberapa mahasiswa misalnya yang bilang bahwa di satu tempat sudah ada misalnya inovasi dakwah perubahan iklim misalnya begitu, mahasiswa fakultas dakwah nih, dakwah perubahan iklim. Dakwah perubahan iklim itu menyatakan bahwa sebaiknya tokoh-tokoh agama masyarakat juga sudah mulai mendakwakan ini terjadi perubahan iklim dan kita harus mengurangi cara-cara hidup yang memang mengeksploitasi alam dan lingkungan. Itu Mas. Ya, ini luar biasa sekali penjelasan dari Bapak nih. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak. Sangat bermanfaat sekali tentunya untuk kita semua dan tentunya mendapat pemahaman yang lebih luas tentang menjaga alam. Demikian pembahasan kita pada podcast Mutiara Iman Kompas TV Jambi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat, tidak hanya bagi orang yang melihat podcast ini, juga bagi saya pribadi. Dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan dengan kesadaran lingkungan yang tinggi, di mana bumi ini milik kita bersama, bumi semua manusia. Makasih Mas. Ya, saya ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.